sebuah kosakata lain yang bisa mewakili huruf paling jelas. Print, kami. Ada print. Sebab ni kan cerita uno, ya. Akan sebab. Tapi dia akan nasi dong. Hal-hal itu yang akan dilakukan dan yang harusnya dilakukan untuk pencegahan anemia print uno. Jadi materi keduanya adalah dalam kegiatan konvergensi pencegahan stunting. Nah, yang hukum dari judulnya. Yo ini ada tambah ikut. Hah? Ada. Nampu. Tuh yang hukum bahasa Inggris yang lulus kita. Kata-kata yang hukum Minang. Yang kata-katanya tidak jelaskan. Konvergensi bahasanya. Konvergensi. Nyo anak yakin mandu yang anak hukum konvergensi. Tak kerja pasal sentence ada kelas ni dekat. Konvergensi. Ya? Yakin tak anak yang berumur? Oh, nyo kak lu dari alumni berikutnya. Alumni macam mana? Masa anak pun konvergensi? Yang nak kehabah melakukan dia kenyang. Ya kan? Jadi konvergensinya nanti sabuk tindakan ini. Tindakan kita di kampung yang baik aparatur maupun urus-urus terlibat dalam stunting dari KPM dan segala macam dan OPD lainnya. Termasuk kepala dinas, Pak Camat, dan juga termasuk kami bupati. Yang jadi peran desa dalam kegiatan tindakan pencegahan stunting. Yang artikan apa katanya? Jadi berkenaan dengan sesi keduanya, untuk ini akan ada pembagian peran baik aparatur maupun dari kita yang terlibat di KPM dan rekan-rekannya. Akan ditampilkan dua anemia yang sindrom normal, yang sindrom anemia print. Si baca lalu, kira itu, Pak Lukre. Tahun hidup, sindrom umum betul yang tahun dulu. Tapi yang sindrom normal, yang sindrom anemia stunting. Hah? Print. Ya. Mesti lekalkan dua buah anemia. Simpan perasaan. Bagaimana perasaan Anda setelah melihat anemia yang printnya? Simpan. Musuhnya adalah anemia. Kamu nando? Lepas mana lah? Atau pernah itu? Atau dalam kampung itu, dalam lingkungan itu, tetangga itu. Kalau demi tumbuh dengan serba kekurangan, serba tidak berkecukupan. Sedih. Itu barang penting. Okey. Yo tinggi bado nampak. Apa sih bado? Apabila dia naik kampung, kita perhatikan. Paling pertama di sama ini. Sudah lagi tapi kendali beri kita dua menit atau 5 menit sih 2 menit sih ya juga cek gitu oh ini udah
like, subscribe, comment, and share. Jadi sebelum kita mulai, kita lakukan dulu perkenalan. Jadi sudah kenal semua ya. Ada yang belum kenal. Baik, nama saya Muhammad Ismail. Saya sementara ini selaku di masyarakat Desa Kota, tenaga ahli di Kota. Kemudian ada Pak Saiful Akbar, yang juga tenaga ahli dari Aceh Utara, CSD. Kemudian ada Pak Bisa, ada Pak Dedi, sebagai ada Pak Mukhtar. Nah, selama 1 hari penuh ini kita akan melakukan pelatihan. Ya, semoga kita bisa menyerap semua menteri yang ada. Baik, kita akan yang pertama terkait dengan stunting. Pernah dengar stunting? Pernah? Tahu ya? Apa kira-kira stunting? Hah? Pendek. Lebih pendek ya? Tinggi badan maksudnya? Tinggi badan, lebih pendek. Yang lain? Kurang gizi. Yang lain? Gak apa-apa. Yang ini di depan. Stunting kira-kira apa? Pernah dengar? Lagi Bu? Kerdil. Ada yang lain? Oke, ini stunting. Penyebabnya apa ya? Apa? Penyebab stunting kira-kira? Penyebabnya? Pola makan. Kenapa pola makannya? Pola makan tidak sehat. Penyebabnya pola makan tidak sehat. Terus apa lagi? Gizi tidak berimbang. Gizi tidak berimbang. Baik. Kita sudah tahu stunting, kemudian penyebabnya. Dampaknya apa ya atau akibatnya? Akibat dari stunting. Hah? Sakit-sakitan. Mudah sakit ya. Baik. Akibat stunting. Daya tahan tubuh rendah ya. Ya, daya tahan tubuh rendah, daya pikir lemah ya. Yang lain? Oke. Jadi mudah terserang penyakit, kemudian daya tahan tubuhnya lemah, kemudian daya pikir juga lemah. Terus gimana cara mengatasinya? Tahu cara mengatasinya? Hah? Makan makanan bergizi ya. Baik. Jadi daya tubuhnya lemah, kemudian mudah terserang penyakit. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya?
Gimana? Imunisasi harus lengkap. Oke, yang lain? Keluarganya harus mengerti kesehatan. Bisa? Ya, yang apa? Apakah urusan stunting urusan perempuan? Enggak ya? Apakah stunting itu urusan orang miskin? Bukan ya. Stunting itu bisa juga terjadi pada orang kaya. Ya, yang lain? Di sini ada kader posyandu berapa orang? Di tangan? Semua ya? Sudah tahu ya? Kira-kira apa lagi ya? Pemberian buat cacing. Buat cacing ya? Termasuk BMT ya? Karena tambahan ya? Yang lain? Jangan suka jajan di luar. Jangan suka jajan di luar. Sudah sehat. Stunting ini sebenarnya sudah ada semenjak Islam diturunkan ke muka bumi ini. Sebenarnya ya. Karena dalam Islam itu pemilihan jodoh pun sudah diatur dari awal, dari dini sekali memilih jodoh itu sudah diatur dari pada memilih jodoh. Ada yang belum married, yang laki-laki? Ya, pilihannya, jadi kekayaannya, pilih agamanya. Kemudian setelah menikah, ya, itu juga ada adab, ada berjima itu ada. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Yusuf, ya, setelah Ali Imran, banyak yang harus dilakukan. Ya. Kemudian setelah lahir, ya, itu juga harus diurus dengan baik. Ya. Kira-kira kalau memandikan anak itu urusan siapa ya? Ibu ya. Kalau laki-laki ini, manoan ini urusan apa? Sama ya. Ya. Dalam kitab ya buku Islam memandikan anak itu urusan suami. Tidak kitab. Tidak kitab. Dalam kitab juga nanti ibu manoan ini urusan berbeda. Nah, berarti menyalahan pun hormon juga kan kayaknya gue bilang sama ya. Hal yang bukan gunung, stunting itu bisa terjadi pada orang kaya. Tentu juga, emak kerja, ayah kerja, dua kerja, sehingga anaknya dititipkan kepada orang lain, pembantu. Kadang membantu dia banyak kerja, dia mau ya, kita juga ini banyak buku kita ya kan? Dia juga perlakuannya kasar, dipong namanya. Atau sudah coba nih, kemudian ya, nih kedua, ada itu dong, anak-anak seperti itu. Inilah yang perlu kita perhatikan bahwa stunting itu bukan urusan perempuan, juga urusan laki-laki. Bukan urusan itu dia orang muslim, juga orang kaya juga bisa stunting karena pola asuh yang salah, pola beri makanan yang salah. Oke, baik. 2013, 2018 sudah menurun sedikit menjadi 30,8%. Ini luar, kayaknya kita jadi 37, termasuk tinggi angkatan itu. Ya, di Indonesia. Ini angkatan ini. Nah, ini kalian apa arti stunting penyebab
Start dulu Pak Dedi. Gizi kronis. Ya. Pernah lihat ini gigi buruk? Ini saya 101. Ya, gigi buruk itu dikuasai. Kalau gigi buruk ini dibiarkan, dia akan berakibat stunting. Jadi begitu urutannya. Karena dengar sering di koran, di media massa, ya, baik percakapan di warung kopi, ya ada anak yang gizi buruk. Nah, kalau gizi buruk ini tidak ditangani dengan serius, itu akan menyebabkan stunting. Ya. Secara fisik, anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal usianya. Ini perlu diketahui, ya. Pada kesehatan dunia, ini kalau kita lihat ini sama umurnya, tapi yang baju biru ini stunting orang ini, dengan ini adalah normal. Kalau kita lihat anak sekarang kan kecil-kecil, ya. Kecil. Nah, ini mungkin ada yang juga sedikit. Dia tidak hanya tinggi badan, juga nanti akan diukur lingkaran kepala, nanti ada alatnya. Jadi stunting itu bukan hanya tinggi badan, juga ada lingkaran kepalanya. Ini kalau kita lihat, ini ada kopi, ya, kopi ini umurnya 4 tahun, ya kan? Sedangkan satu lagi Rasid 3 tahun. Kita lihat, ini berat bayi lahir rendah, sedangkan Rasid ini lahir normal. Beda ya? Beda kan? Inilah yang stunting berikut ini. Sedangkan yang baju merah ini yang normal. Padahal umurnya baru 3 tahun, ini oke 4 tahun masih segini. Ini stunting. Lalu kenapa program ini dibuat? Nah, negara punya kepentingan, Pak. Jika nanti generasi kita banyak stunting, itu akan menyebabkan secara generasi ke depan itu akan lemah, Pak. Baik dalam berpikirnya, dari segi aktivitasnya, kawan-kawan. Makanya negara punya kepentingan untuk menurunkan angka stunting ini. Jadi stunting ini melibatkan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk hari ini, maka kita undang aparatur supaya juga aparatur bisa mengambil kebijakan terhadap pencegahan stunting ini. Nah, ini kalau kita lihat, dia ada 2 penyebabnya. Penyebab stunting itu ada 2. Yang pertama penyebabnya karena kurang gizi. Ya. Kurang gizi ini diantaranya tidak mampu menyediakan bahan makanan. Mungkin orang tuanya miskin, ya, sehingga makanannya apa adanya. Mampu mesin, mentira, kecap, kan? Nah, ini penyebabnya. Kemudian pola konsumsi yang salah. Orang punya uang, tapi dia bangga anaknya makan pakai kecap. Padahal kan di gebuh dengan pokok umbayang kan, kangkung di blender ya kan, begitu Bu ya, rasa sayurannya ya, ada buah-buahannya, ya kan. Kemudian pola asuh, ya, pola asuh yang salah. Seperti tadi disampaikan, inovasi yang dulu ada juga kontrol dengan hama, termasuknya dulu. Coba dulu kita sekawan. Ini hanya begitu, udah biarkan. Padahal itu berdampak. Kenapa? Masa anak-anak 0 sampai 23 bulan itu masa pertumbuhan. Ya. Jadi kalau kurang asupan gizi yang dia terima akan berakibat stunting ini. Kemudian yang kedua penyebabnya penyakit. Nah ini juga diantaranya air minum yang tidak aman dikonsumsi. Ini ijik tu kianan betul kadang pikir aja tahu ijik, ya kan? Kalau kita lihat. Kemudian sanitasi tidak layak, ya, termasuk air bersih ya, yang kita konsumsi. Kemudian tidak mendapat layanan kesehatan secara memadai. Jadi udah ada depan ini itu posyandu. Kadang-kadang buku kia itu ada buku kia, ya itu kadang-kadang tidak diisi. Kadang-kadang anak buku boleh bikin nutrisi itu belum. Nah ini penyebabnya. Nah ini akibatnya yang pertama bisa
menyebabkan kematian. Ya. Kalau tidak segera ditangani, dia bisa meninggal. Ya. Walaupun meninggalnya bersama Allah, ya, secara hakikat. Tapi karena kita biarkan, bisa menyebabkan dia meninggal karena nggak kurang gizi, bukan kurang gizi, kronis ya. Kalau kurang gizi masih di bawahnya, ya. Gizi buruk kan? Ini di atas gizi buruk. Ya. Kemudian jangka pendeknya adalah gangguan perkembangan otak. Nah itu akan berpengaruh kepada perkembangan otak karena gizi kurang tadi. Maka nanti alat ukur stunting itu bukan hanya tinggi badan dan berat badan, juga diukur adalah lingkaran otaknya. Itu ada alatnya nih. Ya. Ada alatnya untuk mengukur lingkaran otak. Kemudian gangguan pertumbuhan fisik. Nah, jadi kita lihat di sini jadi kecil orangnya, kurus. Kemudian gangguan perkembangan motorik bayi. Motorik bayi itu anik stuntingnya lebih di sengkung kan? Oke buat anak tidak gesit. Yang ini kan itu mengikuti anak ini sangat berbahaya sekali. Ya. Kemudian jangka panjangnya adalah tingkat kecerdasan rendah. Sudah pasti ya, karena dia kurang gizi tadi. Kemudian prestasi belajar tidak baik, bukan baik, memang prestasi belajar dia kan kurang makanan ya. Prestasi kerja tidak baik atau produktivitas rendah. Ini ketika dia sudah besar, nanti dia juga akan sama hasilnya. Dia akan lemah, lunglai, letoy, apalagi mana. Seperti itu, ya. Kemudian kalah bersaing dalam mencari kerja. Karena kapasitas otak tadi dia rendah, dia nggak sibuk berpikir terlalu tinggi sekali. Kalau boleh kita bilang stunting ini di atas sedikit orangnya, ya. Di usia tua sehingga menderita penyakit degeneratif. Degeneratif ini penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung dan diabetes dan lain-lain. Sering seperti itu akan terjadi nanti. Nah ini kalau kita pelajari secara ini luar biasa. Nah, dampak jangka panjang kerugian negara karena generasi penerus mengalami kondisi yang tidak sehat dan tidak produktif. Inilah mengapa negara melakukan intervensi, ya buatlah program. Ini tujuannya supaya generasi ke depan setelah kita menjadi generasi yang sehat, cerdas sehingga produktivitas tinggi. Ya. Kemudian cara pencegahan stunting, ya, intervensi stunting ini, yang pertama intervensi spesifik, ya. Nah untuk mengatasi ini, ya, untuk mengatasi penyebab langsung kurang gizi dan penyakit. Nah ini nanti akan kita lakukan secara fokus, namanya konvergensi. Arti konvergensi adalah penanganan secara terpadu, ya, dan terfokus untuk mencegah stunting ini. Arti terpadu, contoh misalnya pada hari kita hadirkan ada aparatur Lampung, ada kader. Kadang-kadang kader sudah bekerja dengan maksimal, aparaturnya tidak open. Alam anemin ya, padahal anemin itu yang luar biasa kita harus tangani, ya kan? Nah, kemudian lebih banyak dikerjakan oleh bidang kesehatan. Seolah-olah kalau misalnya sakit itu orang kesehatan yang bertanggung jawab. Kalau misalnya masalah agama hanya tiku, urungci hanya urusan, ya kan? Oh ya itu urusan ibu, atau urusan ibu ini. Padahal tidak. Pendidikan yang utama itu dari orang tuanya sebenarnya, dari ayah dan ibunya, dari bapak dan mamanya, ya. Baru nanti keluarga dan lingkungan sekitarnya. Baru kayak itu Pak, itulah. Jadi bukan tanggung jawab bidang kesehatan, tanggung jawab kita semua, termasuk aparatur, termasuk pendamping, termasuk kader, ya. Semua bertanggung jawab. Kemudian sebagai intervensi jangka pendek. Nah ini nanti kita coba apa yang harus kita lakukan. Nanti kita akan data di kampung ibu sekalian bapak sekalian ada yang saja ada bu ya. Nanti kita akan data namanya siapa, by name, by address, di mana alamatnya, apa yang kita lakukan. Apakah kita harus lakukan aksi, apa kita rujuk sampai ke dokter spesialis, atau memang kita harus cegah dari awal. Kalau tidak ada stunting kita cegah supaya tidak jadi stunting di kampung kita.
Kemudian intervensi sensitif. Nah, ini yang pertama untuk mengatasi penyebab tidak langsung, ya, supaya kecukupan pangan dan tidak terjadi infeksi. Yang kayak tadi, ini kan ibu pada musuhkan karena gitu ya, bahaya sekali. Makanya bisa menyebabkan kematian. Ya. Kemudian dilakukan semua pihak di luar bidang kesehatan tadi. Jadi semua kita, baik orang tua, mamanya, bapaknya, kemudian perangkat desanya, masyarakatnya, semua harus peduli tentang ini. Ya. Kemudian sebagai intervensi jangka panjang, nanti kita akan buat program jangka panjang. Ya, ada 5 nanti layanan. Orang kan sekarang lebih suka kasih susu, kan? Kira-kira 1 bulan berapa itu susu? Cek cerita. Kalau kasih susu apa sering kasih? SGM, kan? Kalau kopi dulu, boleh murah. Terus cerita kira-kira beli? Tangga mudah 7 juta, kan? 7 juta beli. Berarti kalau yang dikasih ASI itu anak 0 sampai 23 bulan. Menyuntik bulan 7 juta. 20 bulan berarti 20 juta. Kira dengan perempuan ini duit. Kali duit. 92 juta. 92 juta. Kata motor. Untuk susu saja. Pertanyaan tadi, untuk menyusui itu tugas siapa? Tanggung jawab siapa? Ibu. Ya. Bapak atau ibu? Ibu sudah banyak video rupanya. Hah? Kewajiban ayah. Ya. Dalam kitab juga, yang juga ulang. Supaya apa ini? Ini wasiat dari Rasulullah. Siapa yang mengisi Rasulullah? Ya, Imam Sadia. Kepupah kan? Mengacu dulu ngawai yang ngaku gak kepupah kuwe. Dan ini kan? Jadi lu nak buka baron dan kita yang payah terbaik. Kira berapa ini? 2. Berarti ini 2 PRW 17 ya. Nah, ini ada putih. Ini juga ini juga ini. Nah, ini sama mana? Hah? Bukan punya jalan nih. Nah, dari belakang. Kayak kita mengaku. Ya jalan nih. Ada nikah. Jadi punya ibunya buat drogan, supaya ada bayi dalam kawannya 22 juta. Nabi, Api tahu dulu. menyohana ada bayi, yang buka baron. Bayar nanti mah baru ini baron. Alah, ini mati nyata ini mah ada bayi. Nyampe itu tengok. Ada Korea. Ini mana ada Korea? Sudah dikipkan, bukan ini. Memang dua ini mah ada bayi ini. Menarik temukan dia ke dalam tulang yang kita balik.